ya, bisa Lebaran sudah usai, namun sekarang masih ada yang harus kita pikirkan karena masih ada arus balik yang memungkinkan adanya klaster baru. Kita sudah terhubung dengan Pak Heri Trianto, Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Mbak April. Salam sehat. Baik, Pak Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Heri, melihat bagaimana pemerintah sudah memberikan kebijakan, lalu ini ada yang masyarakat yang patuh, banyak yang patuh, tapi ada juga yang nakal ini, lolos begitu untuk mudik. Seperti apa Anda melihat ini? Mohon maaf, suaranya agak sedikit kedengaran. Baik, Pak Heri sudah mendengar jelas suara saya? Ya, sekarang kedengaran. Sedengar. Baik, Pak Heri, kalau kita ketahui bahwa masyarakat sudah banyak yang patuh kepada kebijakan pemerintah, di mana tidak ikut mudik begitu, Pak Heri. Iya, betul. Nah, tapi ada juga yang nakal masih mudik. Nah, ini pendapat Anda seperti apa? Iya, tentu saja bagi yang patuh tidak mengikuti mudik, kita sampaikan terima kasih ya, yang sebesar-besarnya. Karena ini adalah sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya patuh untuk terhadap larangan untuk tidak mudik. Memang ada sebagian kecil masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut tetap mudik. Itu kalau di Jabodetabek itu ada 1,5 juta angkanya dari tanggal 22 April sampai tanggal 14 Mei, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi ke depan, jangan sampai karena pergerakan dari sebagian kecil masyarakat yang tidak yang nekat ini kemudian membawa bencana bagi masyarakat lain yang sudah patuh memenuhi larangan gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang terjadi kecenderungan kenaikan kasus di Sumatera, sehingga kita berharap jangan sampai terjadi pingpong ya, kasus dari Jawa yang dulu epicenter, kemudian ke Sumatera. Sekarang ada 440.000 warga yang pergi ke Sumatera dan sebagian sudah balik. Jangan sampai mereka membawa kembali gitu ya virus yang sekarang di Jawa ini sedang dalam tahap penurunan sangat drastis. Bahkan di Jabodetabek itu penurunannya juga cukup luar biasa. Kita lihat di rumah sakit atlet itu tinggal 20%. Ada cuma 1.200-an pasien yang ada di sana. Keterisian rumah sakit di DKI Jakarta sekarang juga tinggal 20%. Jadi ini yang benar-benar dijaga. Makanya kemarin ada gerakan juga di masyarakat, sangat kita apresiasi untuk melindungi kampung mereka, wilayah mereka dari penularan dengan melakukan mitigasi. Mitigasi yang lebih detail, memaksa mereka yang pulang dari mudik untuk menjalani karantina, seperti itu. Baik, selain Pak Heri, kita juga sudah terhubung dengan Kombes Pol Sambodo di Lantas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Sambodo. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sambodo ini yang berjaga langsung begitu di lapangan dalam program atau kebijakan yang dilarang mudik begitu ya. Pak Sambodo, bagaimana evaluasi yang terjadi selama ini dalam pelarangan mudik? Apakah memang betul ada penurunan kendaraan, Pak? Penurunan kendaraan yang mudik apa yang balik? Yang mudik dan juga yang balik, bagaimana resultnya, Pak? Ya, kalau dari sisi tingkat kepatuhan memang yang baru, ini kan sudah 2 tahun ya pelarangan mudik ya. Nah, tahun pertama itu relatif pemudik sepeda motor tidak ada, Mbak. Tapi tahun ini pemudik sepeda motor luar biasa, terutama pasca 5 hari terakhir menjelang Lebaran. Gitu. Dan ini memang agak sulit karena memang ribuan ya sepeda motor. Bicara soal angka hingga berapa persen Pak penurunannya Pak? Aduh, saya nggak. Kalau pemudik sepeda motor malah naik, Mbak. Baik. Bagaimana mekanisme pemeriksaan protokol kesehatan mengingat kendaraan juga padat begitu dalam arus balik kemarin yang kita lihat di beberapa media? Arus mudik atau arus balik? Arus mudik maksud saya. Ya, arus mudik. Ya, kalau arus mudik kan memang ini kan yang terutama yang menjadi sorotan itu kan karena sepeda motor ya. Memang setiap hari puluhan ribu sepeda motor itu kalau pas kita hentikan di Kedung Waringin misalnya itu ekornya bisa mengular sampai 5 km ke belakang. Nah tentu ini kan menimbulkan kerawanan juga karena selain mereka ada kerumunan, yang kedua juga di antara para pemudik itu kan juga ada yang bawa anak-anak, bahkan ada yang bawa anak bayi dan sebagainya. Sehingga kemudian
dinamika di lapangan, polisi kemudian melakukan diskresi untuk secara bertahap mungkin ada yang dilepas. Tapi tentu ini dikomunikasikan dengan polres-polres tetangga. Sehingga kemudian di polres tetangga kemudian diadakan penyekatan lagi. Gitu. Baik, berkaca pada ya. Silakan Pak. Sampai tempat tujuan pun ada lagi. Jadi ada berlapis begitu ya Pak ya pemeriksaannya? Iya. Iya. Baik, jadi kalau misalnya naik motor dari Jakarta misalnya mau ke Semarang saja, itu di Kedung Waringin ada. Kemudian masuk di Tanjung Pura Kerawang ada. Di Patok Besi Subang ada. Nanti mau Indramayu ada lagi. Di Cirebon ada lagi. Berlapis itu Mbak. Gitu. Baik Pak. Kalau tadi kita bicara soal arus mudik yang sudah berjalan dengan lancar dan aman berkat pengawasan dari Bapak polisi sekalian. Nah, untuk arus balik nanti Pak, seperti apa mekanismenya? Tidak diperbolehkankah masyarakat dari luar untuk masuk ke Jakarta atau bagaimana nih mekanismenya? Penyekatan atau memfilterkan? Iya, jadi kita tidak melakukan penyekatan arus balik. Gitu. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan terhadap memastikan bahwa pemudik yang kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat. Kita akan periksa, terutama yang bebas COVID-19. Nah, dokumen bebas COVID-19 itulah yang akan kita periksa. Nah, pemeriksaannya tentu berlapis. Misalnya, untuk masuk di Jakarta saja, itu di pintu-pintu masuk, baik di tol maupun arteri, itu ada pemeriksaan dokumen antigen. Kalau mereka tidak membawa dokumen swab antigen, maka kita akan menyiapkan swab antigen secara gratis di 14 titik. 14 titik itu di mana saja, Pak? 1 di tol, kilometer 34, kemudian 9 di arteri, kemudian 4 di terminal untuk para penumpang yang baru nyampe dari Jakarta. Dan itu gratis. Kita sudah siapkan tenaga kesehatannya, kita sudah siapkan antigen kitnya, dan kalaupun mereka misalnya lolos di pemeriksaan tersebut, sampai di rumahnya masing-masing itu ada pemeriksaan antigen berbasis komunitas, ada forum RT, RW, mungkin sudah cukup viral, masyarakat sudah tahu bahwa pemudik-pemudik yang belum pulang itu semuanya sudah ditempelin stiker, kemudian diawasi oleh RW, RT, Babin, Babinkamtibmas, dan dia akan di swab antigen dulu untuk memastikan yang bersangkutan itu sehat, baru kemudian boleh berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Baik, Pak, ada informasi dari tim kami bahwa ada di flyover Jakarta Cikampek tidak ada pemeriksaan di sana dan banyak sekali pemudik yang melewati sana. Pak, seperti apa untuk mengawasi masyarakat yang bisa lolos di titik-titik yang tidak ada pengawasannya, Pak? Kalau flyover Cikampek memang tidak ada, Mbak. Kan nggak mungkin kita periksa di atas jalan layang. Baik, lalu seperti apa? Bagaimana mengawasinya? Di bawah, yang atas kan kita tutup. Baik Pak, seperti apa? Ketika kita meriksa di bawah, kan ketika melakukan pemeriksaan, jalan layang yang MBZ yang ke arah Jakarta kita tutup. Ya. Sehingga seluruh kendaraan lewat di bawah. Nah, seluruh kendaraan bawah inilah yang kemudian kita akan random sampling, kita masukkan ke tempat-tempat pemeriksaan, ada di kilometer 47, ada di kilometer 34. Baik, berarti maksud Anda pengawasan tidak terpusat di mana titik-titik tempat perpindahan masyarakat untuk melewati jalan tersebut ya Pak, tapi juga di lapis di mana berada di kawasan warga tertuju begitu, seperti perumahan dan juga lingkungan-lingkungan tertentu. Iya. Jadi yang pertama kan kita sudah sampaikan kepada masyarakat warga Jakarta yang akan kembali ke Jakarta yang saat ini masih berada di kampung halamannya, wajib memiliki surat keterangan bebas COVID. Kalau tidak ada surat keterangan bebas COVID, nanti kita akan laksanakan rapid antigen ketika di masuk Jakarta, baik di 14 pintu masuk maupun di rumah-rumah dengan berbasis komunitas RW/RT. Baik. Saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, melihat bagaimana mekanisme yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjaga agar penyebaran COVID-19 tidak semakin menyebar pasca arus mudik dan balik ini. Apakah menurut Anda sudah cukup? Iya, saya rasa itu adalah yang dilakukan pihak kepolisian bersama tim gabungan ya, ada TNI, Polri juga, ada Satgas Daerah. Itu sudah sangat luar biasa selama ini dalam melakukan screening dari warga yang balik ke
ke Jakarta ya, ke daerah tempatnya bekerja. Tetapi saya rasa itu memang belum cukup sepenuhnya karena kita masih harus menyaring sekali lagi mereka di tempat tinggal mereka masing-masing. Tadi seperti saya sampaikan bahwa sebagian besar masyarakat patuh untuk tidak melakukan mudik dan kemudian masyarakat yang mereka ini juga harus dilindungi. Makanya ketika mereka kembali di tempat tinggalnya masing-masing, itu mereka juga harus menunjukkan surat bebas COVID. Bahkan sebagian besar lingkungan itu meminta mereka untuk melakukan karantina dulu minimal 5 hari untuk memastikan bahwa mereka ini tidak tertular. Gitu. Saya rasa ini adalah sebuah upaya-upaya yang berlapis yang mestinya harus dilakukan. Baik, Pak Heri bicara bagaimana pengawasan oleh kepolisian ini tentunya pasti tidak ada yang sempurna 100% begitu. Pasti ada yang miss atau yang lolos. Nah, apakah betul sudah terlaksana dengan baik di lingkungan perubahan atau wilayah-wilayah tertentu melakukan tracing dan juga isolasi mandirinya, Pak? Bagaimana pengamatan Anda selama ini? Ya, selama ini kalau melihat bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas itu sudah cukup baik, terutama di DKI kita kemarin di media juga saksikan betapa masyarakat di sana peduli gitu ya untuk memproteksi lingkungannya diri mereka agar mereka tidak perlu tertular gitu ya. Apalagi daerah-daerah RT RW yang sudah hijau, mereka harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada kasus lagi di situ. Nah, ketika kemudian ditemukan kasus, mekanismenya sudah disiapkan, yaitu melakukan micro lockdown. Jadi ada mekanismenya kalau sudah 5 rumah dalam satu RT itu mungkin tertular ya, dalam 2 pekan ke depan, mereka bisa cepat mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut dengan melakukan micro lockdown di tingkat RT. Jadi mereka harus tetap semua warga tidak bepergian kemana-mana, dilakukan karantina, kebutuhan hari-hari mereka untuk sementara dipenuhi oleh pemerintah kelurahan atau pemerintah kotanya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan penularan yang lebih tinggi. Begitu Mbak Adil. Baik, bicara soal bagaimana tema kita pada hari ini itu waspada klaster balik mudik. Saya mau ke Pak Sambodo terlebih dahulu bicara soal data, seperti apa laporan mengenai tracing atau pemeriksaan kesehatan, apakah lebih banyak masyarakat yang terkonfirmasi positif atau seperti apa Pak resultnya atau hasilnya? Iya, saya kasih contoh di kilometer 34 saja ya. Kilometer 34 itu selama 3 hari, Minggu, Senin, Selasa, itu ada 3.511 orang yang kita periksa dengan hasil 7 reaktif atau positif dan 3.504 itu negatif. Kemudian kalau dikompilasi jumlah dari yang tadi saya sebut 14 titik tersebut, itu ada 9.501 orang yang kita laksanakan swab antigen. Kemudian dari 9.501 tersebut, 29 reaktif, 9.472 itu negatif. Jadi mungkin sekitar 0,3% ya reaktif dari semua yang kita periksa. Berarti terhitung rendah ya Pak ya? Total dari kalau di jumlah total dengan berbasis komunitas, itu kalau nggak salah datanya ada di angka 21.000 sekian yang kita periksa, 284 yang reaktif. Jadi kecil sekali angkanya. Berarti tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat adanya klaster balik mudik ya Pak ya? Oh, tetap harus khawatir, Mbak. Bayangkan kalau misalnya 184 yang kita kita tidak ketahui. Hari pertama dia sampai, kemudian dia beli bakso, dia beli ke warung, Nurul sama tukang warungnya, besoknya tukang warungnya kena, Nurul gitu. Wah, itu kan bahaya ya Pak ya? Bahaya. Jadi harus tetap diawasi meskipun sedikit penyebarannya. Baik, terima kasih banyak Pak Sambodo sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu, salam buat rekan-rekan. Semoga lancar menjalankan tugas selama arus balik ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak. Terakhir kita ke Pak Heri. Pak Heri, seperti yang kita dengarkan bersama dari Pak Sambodo bahwa tracing yang dilakukan pihak kepolisian sudah ada hasilnya di mana penyebaran COVID-19 bagi masyarakat yang mudik tidak terlalu signifikan begitu, hanya sedikit saja 0, berapa persen angkanya. Dan kalau dari data yang Anda dapatkan dari
perumahan dan juga tempat-tempat lingkungan keluarga begitu. Berapa data yang didapatkan periode arus mudik dan balik ini? Iya, kita masih melihat angkanya terutama di hari Lebaran ya, plus 0 sampai 1, 2, itu memang terjadi penurunan. Tapi itu kita juga belum bisa simpulkan apakah sudah benar-benar terjadi penurunan karena pada saat yang sama testingnya juga berkurang. Tetapi memang dalam hari 2 hari terakhir ini kita juga bisa lihat angka yang sembuh dibandingkan angka yang terjangkit itu jauh lebih tinggi dari yang sembuh. Sehingga kasus aktifnya sekarang berkurang di level cukup rendah ya, di 98.000 atau bahkan 97.000 sekarang. Jadi ini memang sebuah indikasi yang baik, tetapi itu juga bukan satu-satunya tanda bahwa penularan ini tidak akan bertambah. Karena kita mengalami penurunan tentu sebagai sesuatu yang bagus, tetapi kalau kita lihat tren atau bagaimana perilaku masyarakat pada periode sekarang atau 2 minggu yang lalu, mereka mobilitasnya meningkat, sehingga risikonya itu tetap ada. Kendati kita tidak pernah berharap risiko itu terjadi, Mbak April. Jadi mudah-mudahan sih sampai 2 minggu ke depan angkanya itu masih seperti sekarang atau melandai atau meningkat, tetapi dalam dalam takaran yang masih bisa kita kendalikan. Jadi kekhawatiran masyarakat adanya klaster balik mudik tidak perlu dikhawatirkan lagi begitu ya Pak ya? Ya, saya tidak mengatakan begitu karena kita tetap harus waspada apapun situasinya, dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat yang semakin sadar dengan lingkungannya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar penularan itu tidak terjadi. Penting buat kita sebenarnya ketika masyarakat itu peduli. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan itu sepenuhnya adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, melindungi keluarga, pada akhirnya melindungi lingkungannya. Nah ini yang memang benar-benar harus kita jalankan secara menyeluruh di seluruh wilayah di Indonesia. Baik, jadi meski angkanya sudah menurun, tapi kita tidak boleh lengah ya, tetap harus waspada karena virus ini masih ada. Terima kasih banyak Pak Heri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu. Pemirsa, kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.